Karya sastra telah mengalami perubahan dari masa ke masa mengikuti eranya tersendiri, sehingga dalam proses perkembangannya terdapat berbagai perbedaan yang khas dimulai dari perbedaan tema, struktur penyusunannya, hingga penggunaan kaidah kebahasaannya. Adjie Prosidi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Sastra Indonesia tahun 1969 menyatakan bahwa periodisasi sastra Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa kelahiran, masa penjadian, dan masa perkembangan. Pada masa perkembangan terbagi beberapa periode, yaitu periode 1945 hingga 1953, periode 1953 sampai 1961, dan periode 1961 hingga sekarang. Pada periode 1953 hingga 1961, banyak terjadi penyesuaian karya-karya sastra, yang dimana dipengaruhi oleh berbagai krisis, seperti krisis ekonomi, krisis akhlak, dan krisis sastra yang disebabkan oleh novel yang kurang berkualitas. Awal mula terjadinya krisis sastra pada periode 1953 hingga 1961 setelah meninggalnya Chairil Anwar pada 28 April 1949. Setelah meninggalnya Chairil Anwar, beberapa tokoh penulis karya sastra seperti Asrul Sani dan Rifai Apin sudah jarang menuliskan sebuah sajak atau hasil sastra lain. Tokoh-tokoh tersebut lebih fokus dalam menulis esai. Tokoh-tokoh seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Indras, mereka menciptakan karya-karya sastra dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan. Dari karya-karya tersebut, lahirlah generasi baru yang menciptakan syair dan karya sastra lainnya yang berbeda dari sebelumnya. Namun setelah Chairil Anwar wafat, para sastrawan Indonesia saat itu kehilangan semangat dalam menuliskan karya-karya sastra. Dan fenomena karya sastra pada peristiwa ini dimasukkan ke dalam karya sastra periode 1953 hingga 1961. Pada tahun 1953, diselenggarakan simposium di Jakarta tentang kesusastraan Indonesia yang membahas tentang kesulitan-kesulitan yang menyebabkan terjadinya krisis sastra. Munculnya istilah sastra majalah dilatar belakangi oleh aktivitas sastra yang menghasilkan karya berupa majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan lain-lain mendapatkan tempat yang apabila isi di dalamnya berupa sajak, cerpen, dan karya-karya lain yang pendek. Istilah ini dimunculkan pertama kali oleh Nugroho Noto Susanto. Pada masa ramainya persoalan tentang krisis sastra Indonesia, terdapat persoalan tentang lahirnya angkatan setelah angkatan 45 atau juga dikenal angkatan sesudah Chairil Anwar. Pada persoalan tersebut diselenggarakannya simposium tahun 1955 yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia, menghasilkan sebuah prasaran dari Harijadi S. Hartowardojo yang berjudul Puisi Indonesia Sesudah Chairil Anwar. Kemudian dilanjutkan pada simposium tahun 1960 di Jakarta. Adjie Prosidi juga memberikan prasaran tentang sumbangan angkatan terbaru sastrawan Indonesia kepada perkembangan kesusastraan Indonesia. Prasaran tersebut kemudian dicoba untuk mencari karakteristik yang membedakan angkatan selanjutnya dengan angkatan 45. Prasaran yang telah dikemukakan menyatakan bahwa setiap budaya para sastrawan tergolong pada angkatan baru yang hal tersebut merupakan sintesis pada dua sikap ekstrim mengenai konsep kebudayaan Indonesia. Sikap sintesis yang pertama memiliki pendapat yang menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia merupakan persatuan dari puncak-puncak kebudayaan daerah. Sikap sintesis yang kedua memiliki pendapat yang menyatakan bahwa kebudayaan Indonesia itu mendunia dan mengadaptasi kebudayaan daerah.
Sikap sintesis dalam satu pemaknaan diartikan bahwa kebudayaan nasional Indonesia akan berkembang berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat masa kini, yakni adanya budaya daerah dan adanya pengaruh dari luar. Pada seminar kesusastraan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1963, Nugroho menyatakan bahwa pada kenyataannya pengarang yang aktif menulis sastra pada periode 1950 adalah penulis yang memiliki sebuah tradisi Indonesia sebagai titik tolak dan sifat-sifat dari Belanda atau Eropa mulai berkurang. Oleh sebab itu, peran majalah Kisah pada tahun 1953 sampai 1956 memiliki peran yang besar karena pada periode ini banyak para penulis karya sastra yang muncul dan banyak pula penulis karya sastra yang terdahulu akhirnya mendapat kesempatan berkembang sebaik-baiknya dalam majalah Kisah. Karya sastra periode 1953 hingga 1961 ini kebanyakan berupa cerpen, syair, dan drama. Karya-karya tersebut ditulis oleh beberapa tokoh atau pengarang yang telah menyumbangkan idenya dalam perkembangan sastra di Indonesia. Pengarang-pengarang tersebut antara lain: pertama, Nugroho Noto Susanto. Beliau merupakan penulis prosa yang terkenal, terutama penulisan cerpen. Beliau lahir di Rembang 15 Juli 1930. Terdapat 3 buah kumpulan cerpen yang telah diterbitkan dari karangan beliau. Yang pertama berjudul Hujan Kepagian tahun 1958. Yang kedua berjudul Tiga Kota tahun 1959. Dan yang ketiga Rasa Sajange tahun 1963. Yang di dalamnya memuat cerpen yang berjudul Jembatan. Dan cerpen tersebut merupakan cerpen yang paling berhasil. Setelah menerbitkan 3 buku tersebut, Nugroho memfokuskan dirinya dalam penulisan-penulisan ilmiah dan sejarah. Beliau sempat menjabat menjadi Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata dan sejak tahun 1968 diangkat menjadi kolonel titular, setelah itu diangkat kembali menjadi brigadir jenderal. Yang kedua, A.A. Nafis. Beliau sebenarnya tergolong kepada angkatan 45. Beliau lahir di Padang Panjang 17 November 1924. A.A. Nafis baru bergabung dalam gelanggang sastra Indonesia pada tahun 1955. Pada saat bergabung, beliau mengumumkan cerpen pertamanya yang menjadi terkenal berjudul Robohnya Surau Kami. Kumpulan cerpen beliau lainnya yaitu Hujan Panas tahun 1964 dan Biang Lala 1964. Cerpen karya A.A. Nafis ini memiliki karakteristik yang padat dan memiliki latar belakang sosial psikologis yang luas. Beliau sering mengkritik orang-orang yang menganut Islam garis keras secara membabi buta. Menurut beliau, Islam harus dimaknai secara rasional dan penuh peri kemanusiaan. Berdasarkan karya-karyanya tersebut, A.A. Nafis sering disebut sebagai pengarang Islam. Yang ketiga, Trisno Yuwono, lahir di Jakarta 5 Desember 1926. Beliau sudah menulis cerpen picisan pada tahun 50-an. Kumpulan cerpen pertamanya berjudul Laki-Laki dan Mesu tahun 1957, yang dimana cerpen tersebut mendapat penghargaan sastra nasional dari BMKN pada tahun 1957 hingga 1958. Cerpen karangan beliau menggambarkan manusia secara lengkap dalam situasi ketakutan, nafsu birahi, kelemahan, dan kekuatannya. Kumpulan cerpen berikutnya yaitu berjudul Angin Laut tahun 1958, Di Medan Perang tahun 1961, dan Kisah-Kisah Revolusi tahun 1965. Dan terdapat karangan karya sastra berupa syair yang ditulis oleh beberapa pengarang berikut. Pertama, Toto Sudarto Bachtir, lahir di Paliman, Cirebon 12 Oktober 1929. Beliau sudah mulai mengumumkan sajaknya sekitar tahun 1950. Sejak terkenal, karangan beliau yang berjudul Ibu Kota Senja yang ditulis pada tahun 1951. Sajak-sajak karangan Toto Sudarto dikumpulkan dan diterbitkan ke dalam 2 buku yang berjudul Suara tahun 1956 dan Etsa tahun 1958.
Dari kumpulan sajak tersebut, Toto Sudarto mendapat hadiah sastra nasional dari BMKN sebagai penyair terbaik tahun 1955 hingga 1956. Yang selanjutnya, W.S. Rendra. W.S. Rendra atau Willy Brodus Surendra Broto lahir di Solo 7 November 1935 yang merupakan penyair Indonesia terpenting pada masa ini. Pada awalnya, sajak-sajak yang dibuat mendapat pengaruh nyanyian kanak-kanak Jawa dan pengaruh penyair Spanyol Federico Garcia tahun 1899 hingga 1936. Kemudian, sajak tersebut diterjemahkan oleh Asrul Sani dan Ramadan KH. Sajak-sajak tersebut dikumpulkan menjadi kumpulan sajak pertama yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta tahun 1957. Beliau mendapat hadiah sastra nasional untuk puisi pada tahun 1955 hingga 1956 sebagai salah satu penyair terbaik. Selanjutnya yaitu Ramadan KH atau lebih lengkapnya Ramadan Kartahadimadja, lahir di Bandung 16 Maret 1927. Beliau bergabung sebagai penulis pada tahun 1952. Awalnya kepenulisannya mulai menulis cerpen kemudian menulis sajak. Ramadan KH juga penerjemah sajak dan drama Federico Garcia Lorca ke dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Spanyol. Drama yang sudah terbit hanya berjudul Yarman tahun 1958. Karya yang lainnya hanya diumumkan dalam majalah. Karya yang diumumkan dalam majalah antara lain berupa drama Rumah Bernada Alba dan buku sajak Lorca yang terpenting seperti Cancios dan Romancor Gitano. Sajak karya Ramadhani KH sendiri dibukukan dengan judul Priangan Si Jelita tahun 1958 dan dari buku tersebut beliau mendapatkan hadiah sastra nasional dari BMKN tahun 1957 hingga 1958 untuk puisi. Dan terdapat karangan karya sastra berupa drama yang ditulis oleh beberapa pengarang berikut. Nasja Jamin lahir di Medan pada tahun 1924. Beliau telah menulis sajak dari awal revolusi fisik. Namun, beliau condong kepada seni lukis daripada sebagai penulis. Karya drama dari Nasja Jamin berjudul Sekelumit Nyanyian Sunda, diterbitkan bersama dengan dramanya yang lain berjudul Titik-Titik Hitam. Drama lain yang ditulis oleh Nasja Jamin yaitu berjudul Jembatan Gondolayu, diterbitkan dalam majalah Budaya. H.M. Jusabiran atau lengkapnya Haji Misbah Jusabiran lahir di Rangkas Bitung pada tahun 1933. Beliau dikenal dari sketsanya tentang kehidupan seniman Senin yang termuat dalam majalah Aneka tahun 50-an. H.M. Jusabiran memiliki nama samaran Arjawi yang dikenal sebagai pengisi ruangan komedi di Jakarta dalam edisi Minggu Harian Abadi. Dramanya yang berjudul Aung Besar menceritakan seorang tokoh politik bernama Karim yang sukses karena pidato-pidatonya yang ia sendiri tidak memahaminya. Secara keseluruhan, komedi ini merupakan sebuah sindiran kepada kehidupan politik beserta tokoh-tokohnya yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat pengarang karya sastra periode 1953 sampai 1961 yang berasal dari kaum wanita. Salah satu pengarang wanita periode ini yaitu N. Hadini yang bernama lengkap Nur Hajati Sri Hardini. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1936. N. Hadini mulai menuliskan cerpen yang dimuat dalam majalah Kisan dan sebagainya yang di dalamnya mengangkat persoalan tentang seorang wanita yang memberontak untuk memperjuangkan harga dirinya sebagai manusia. Cerpen N. Hadini yang berjudul Dua Dunia mengisahkan seorang janda muda yang sakit kemudian diceraikan suaminya karena si suami main gila dengan ibu tirinya sendiri. Cerpen lain karya N. Hadini dikumpulkan kemudian dibukukan dengan judul Dua Dunia pada tahun 1956. Setelah terbit, Dini mulai
menulis sebuah roman pendek yang berjudul Hati yang Damai pada tahun 1961, yang di dalamnya menceritakan seorang istri penerbang yang dimana sang suami mengalami kecelakaan dan terlibat dalam cinta segi empat. Kemudian diakhiri dengan menemukan kedamaian dan keluasan hati suaminya. Pada periode ini sebenarnya terdapat pengarang wanita lain seperti Surtingsi, Diantina B. Supeno, dan Hartini, dan pengarang wanita tersebut merupakan penulis cerpen yang dimuat dalam majalah.